ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Terima kasih Yesus yang sungguh baik. You are worthy to be praised. Kau layak ditinggikan, Kau layak disanjung Tuhan. Dan ku agungkan, Kau layak disembah. Boleh angkat tangan sama-sama sing. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kami percaya Tuhan, Kau layak untuk disembah, Kau layak untuk kami sanjung seumur hidup. Terima kasih Yesus, terpuji namamu. Tidak akan ada alasan yang lain untuk membuat kami berhenti menyembah Engkau. Terpuji namamu selama-lamanya. Hamba berdoa ketika pujian penyembahan dibawa kepada Tuhan, kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus, terpuji namamu. Di dalam nama Yesus Kristus yang sangat luar biasa, yang kami kagumi, yang kami tinggikan. Tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi selamat pagi semuanya. Iya, puji Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dengan tema membangun kasih persaudaraan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita tidak ada perintah terbesar yang diberikan. Saudara, kita boleh tahu firman, kita boleh tahu semua ayat, kita boleh menjadi orang yang sangat luar biasa. Tapi Alkitab mencatat bahwa kasih itu adalah nomor satu. Ada satu ayat firman Tuhan yang akan saya bagikan, membangun kasih persaudaraan. Saudara, saya percaya bahwa kita boleh berbeda suku, berbeda asal, berbeda budaya, berbeda agama, bahkan berbeda sinode, berbeda semuanya. Ada orang bilang berbeda status sosial, ya, berbeda tampang rupa, berbeda segala-galanya. Tetapi saudara, Alkitab mencatat Anda dan saya adalah saudara di dalam Tuhan. Kita ini adalah, kalau secara global, secara umum dalam kekristenan, kita ini adalah satu dalam Kristus. Kita ini satu tubuh, saudara ya. Jadi kalau tidak satu tubuh berarti ada yang hilang, ada yang cacat dalam dalam tubuh itu, ya saudara ya. Jadi belum berbicara yang luas dulu. Mungkin secara kekristenan kita ini satu tubuh. Kita ini berbeda-beda, beda denominasi, sebab yang perlu kita untuk saling menghargai, saudara ya. Dalam satu tubuh itu aja, itu kita harus mengetahui bahwa tidak ada yang sama. Tangan tidak sama dengan mata, mata tidak sama dengan mulut, ya kan saudara ya. Jadi kita ini sangat berbeda. Tapi jika tidak ada mata dan tidak ada telinga, tidak ada tangan, tidak akan menjadi lengkap bahwa ini satu tubuh, saudara. Sehingga yang saya ingin
sampaikan suatu waktu saya berdoa bahwa iblis sedang bekerja besar-besaran buat apa? Memecah belah. Kalau kekristenan terpecah, kalau tubuh Kristus cacat, tidak lengkap, artinya bahwa dia menang. Iblis tidak datang seperti ular. Setuju, boleh katakan amin. Oh, iblis sangat licik, saudara ya. Dia akan cari bagaimana caranya supaya kekristenan itu hancur sendiri. Tidak perlu ada intervensi yang besar dari luar, dari yang bukan Kristen ataupun dari iblis, iya kan? Tapi dia akan izinkan manusia-manusia yang ada, yang notabene adalah Kristen, yang notabene adalah bersaudara dalam Tuhan, yang notabene adalah tubuh Kristus, itu terpecah-pecah tanpa intervensi siapapun, saudara. Ya, karena kan suara itu ada tiga. Ada suara Tuhan, ada suara iblis, ada suara memang diri kita sendiri, keinginan dari diri kita sendiri. Jadi kalau dalam kehidupan kita tidak sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh mengetahui bagaimana caranya membangun kasih persaudaraan, saudara, ini tanpa ada hal-hal yang besar aja bisa selesai. Ini mungkin untuk skop yang tubuh Kristus. Untuk yang lebih spesifik lagi mungkin dalam hidup bergereja, dalam hidup berhubungan satu dengan yang lain, yang masih dalam lingkup Kristen, dalam lingkup yang lebih dekat lagi, keluarga atau orang-orang di sekeliling kita. Ini hal yang tidak mudah. Saudara-saudara boleh dengar khotbah, saudara boleh dengar orang bersaksi, boleh lihat mujizat setiap hari. Waduh, Tuhan Yesus luar biasa dan sebagainya. Tapi untuk hal ini yang paling sangat sulit, saudara ya. Jadi ada orang yang mengkhotbahkan terus mujizat betul, tapi salah satu mujizat terbesar yaitu ketika Yesus mengubahkan hidup kita dan kita memberi hidup kita diubahkan. Itu tidak terjadi satu malam. Setuju, boleh katakan amin. Itu terjadi setiap hari. Saudara, dikatakan bahwa perubahan hidup itu terjadi setiap hari. Sehingga seberapa hebat pun kita dalam kekristenan, seberapa jauh kita tahu ayat, seberapa luar biasa, saudara, Anda mungkin Alkitab itu sudah di tempat tidur setiap malam, saudara. Anda dipenuhi dengan Roh Kudus, Anda diurapi dengan urapan yang luar biasa, Anda pernah ditumpangkan tangan oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, Anda mengalami manifestasi karunia Allah, kuasa Allah. Anda dan saya mungkin pernah dipakai berdiri di ribuan orang. Anda melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat. Tapi jika kita tidak memperjuangkan hidup di dalam kasih, tidak ada artinya sama sekali. Alkitab mencatat kasih itu kekal selama-lamanya, karena Allah adalah kasih. Setuju, boleh katakan amin. Saudara, sebab itu saya ingin mengawali ini. Saudara, sebenarnya ini ayat yang memang firman yang sudah lama saya selalu Tuhan taruh dalam hati. Cuma kadang-kadang ya kita nggak enak ya. Ini kalau orang bilang kalau dalam kekristenan itu ada yang kalau kita dikasih makan susu semua yang bagus-bagus aja, iya kan, gitu kan. Orang senang, orang happy. Tapi ada yang makanan mulai lebih keras dikit, ada yang lebih keras lagi, ada memang yang aduh gigi ini bisa goyang, saudara ya. Jadi artinya saudara, ada hal-hal yang kalau kita sudah dewasa kita perlu memakan itu supaya tubuh kita menjadi sehat. Saudara, suatu waktu saya diajak oleh teman dan juga ada anak saya di situ, dan ketika mereka lagi melatih untuk fitness ya, jadi supaya umurnya cukup lah ya, penuh, saudara ya. Jadi saudara, saya lihat anak saya, aduh tubuhnya juga nggak terlalu besar, tapi dia angkat barbel yang besi itu, aduh saya sendiri takut, tapi dia bilang itu nggak apa-apa mah, oke, nggak apa-apa, jangan takut. Ternyata saya pikir semakin kita mengangkat beban dari ringan lagi berat sampai lebih berat lagi, otot kita semakin terbentuk. Sama kalau kita ingin otot rohani kita menjadi dewasa, menjadi kuat, sekali-kali perlu makan yang keras. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Jadi hari ini mungkin sedikit keras dikit ya, nggak apa-apa saudara ya. Suami saya adalah orang yang sangat toleransinya tinggi sekali, saudara ya. Oke, baik, saya mulai dengan satu firman Tuhan, saudara ya. Bagaimana kita untuk membangun kasih persaudaraan, saudara. Ini hal yang sangat penting dan sangat krusial dalam kehidupan kita. Jangan salah, hubungan yang salah, hubungan yang rusak itu bisa menghancurkan pengiringan kita bersama dengan Tuhan, saudara. Hubungan yang hancur itu bisa mematikan rohani kita. Jadi ini bukan hal yang sangat sepele, ini hal yang sangat penting.
Saudara lihat ada orang yang 3 orang dia datang ke gereja, dia bertumbuh bersama, kemudian misunderstood dan terjadi hal-hal yang tidak baik. Satu gosip, satu hoax, satu fitnah, satu tikam dari belakang. Ini 3-3 bisa keluar dari gereja dan mulai ada bumbu-bumbu yang tidak baik dan mulai di mana-mana. Nah saudara, begitu saya selidiki, ada beberapa orang yang saya ketemu ya saudara dalam perjalanan iman saya tidak menilai, tapi begitu saya ngecek ternyata begitu masa lalunya memang dia sering dijahatin orang. Saudara, dia dikecewakan orang, dia pahit oleh mama papanya, dia pahit oleh tantenya, sering mengatakan dia pelacur, dia pahit orang sekitar. Saudara, dan ternyata ketika dia hadir dalam satu tempatnya itu tidak heran, saudara, kepahitan itu dia nyebar di mana-mana. Saudara, jadi kita tidak bisa menyalahkan, tapi kita harus hati-hati juga. Jadi saya percaya Yesus untuk semua orang berdosa, tapi tidak semua orang mau bertobat. Yang setuju boleh katakan amin. Ada orang yang memang dia bawa kepahitan. Begitu dia masuk satu komunitas, selesai saudara, itu seperti kanker yang menular. Dan artinya gini, kalau orang itu ingin bertobat, wah puji Tuhan, kita rangkul. Tapi ada orang yang dia tidak mau bertobat, dan dia tidak menyadari, dan dia tidak ngeh kalau ternyata bahwa dia perlu pemulihan, dan dia perlu stop rantai kepahitan itu supaya tidak transfer, tidak memecah komunitas, tidak memecah gereja, dan menjadi agen dari iblis. Setuju boleh katakan amin. Artinya bahwa Tuhan ingin menjamah setiap orang, tapi tidak semua orang yang mau diubahkan dan menyadari bahwa dia perlu Yesus. Jadi saudara, ini hal yang sangat penting saudara, karena saya dikasih kesempatan keliling pelayanan saudara bersama suami dari satu gereja ke gereja yang lain. Setiap saya ngobrol secara pribadi ya, saya tidak buka di umum dan tidak perlu juga ngomong kepada orang lain. Pembicaraan dari setiap gereja saudara, selalu ada orang yang mengacaukan, selalu ada orang yang masuk, selalu ada individu-individu yang senang sekali gembalanya nangis-nangis saudara, yang senang sekali terjadi perpecahan, yang senang sekali masuk bawa orang-orang yang lain keluar dihasut. Dan begitu dicek, orang-orang ini adalah orang-orang yang bermasalah, yang tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Sehingga apa? Pekerjaan Tuhan kacau, pekerjaan Tuhan hancur. Saya ke tempat di mana lagi, diceritakan lagi. Yang paling sering gembala cerita yang off the record pastinya saudara, semua case yang sama. Sebab itu ketika saya mulai menilai saya perjalanan iman, dan percaya saya juga pasti pernah mengalami. Saudara, orang yang pernah mengalami tahu ini, oh ini trik, oh ini bahaya, ini ranjau. Jadi saudara, tapi saya pikir ini hal yang sangat penting yang perlu diketahui, bukan hanya untuk bergereja, tapi dalam berhubungan, dalam kehidupan pribadi, yang itu akan membawa kita sampai ke surga. Saudara, karena itu akan menghasilkan benih-benih apa yang akan kita tabur at the end, saudara. Dan saudara, ketika saya mulai menyadari ini, dan sebab itu saya memberanikan diri untuk mulai concern, untuk membicarakan ini, untuk menyampaikan ini. More lebih dari ketika saya membicarakan, oh ada mujizat, ada kebaikan Tuhan, berkat saudara. Karena ini hal yang sangat penting. Saudara, dari salah satu ngomong, beda pendapat, hubungan yang rusak, keluarga pecah, keluarga hancur. Dari sada beda ini saudara, tadinya ada kongsi, tiba-tiba hancur. Ini sangat penting saudara. Tadinya ada rencana Tuhan yang besar, bisa gagal di tengah jalan. Nah, saya lanjutkan kembali. Ketika ngecek orang-orang, saya tidak bilang, oh ya apa saya udah kudus. Enggak, justru saya belajar. Tapi yang perlu disayangkan, yang kalau kita tidak ada orang-orang yang saya tahu bisa diutus oleh iblis untuk menghancurkan suatu hubungan, menghancurkan suatu komunitas, menghancurkan suatu rencana Tuhan dalam suatu kegerakan yang besar, dalam satu bisnis pekerjaan, dalam satu hubungan keluarga. Saudara, iblis itu begitu licik. Sebab itu kalau kita tidak sadar, kita akan menjadi bulan-bulanan, bisa menjadi perpanjangan tangan iblis, bukan perpanjangan tangan Tuhan. Dan ini perlu pekerjaan iblis yang tanpa kita sadari di stop, dari khususnya dari setiap gereja Tuhan, dari setiap hubungan, dari setiap komunitas. Saudaraku yang kekasih, saya bacakan ada satu ayat yang berkata seperti ini. Saudara, dari 1 Tesalonika 5 ayat 11. Ada banyak ayat tapi saya hanya buka beberapa. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi saudara, saling membangun itu perlu. Tapi ada orang yang dia tidak mau dibangun. Itu pertama, tidak mau berubah, tidak mau dibimbing, ya kan? Ya serba salah ya. Kemudian jangankan dinasehati, saudara, itu sulit. Ada orang ketika kita nasehati, ya kan, dalam pertemanan, tidak ada sahabat yang baik yang tidak pernah menasehati. Setuju boleh katakan amin. Oh itu berarti dia cuma ketemu di kafe doang.
Sahabat itu artinya dia berani memberitakan, menasehati, memberitahu. Iya kan? Kalau seorang dikatakan bahwa seorang sahabat palsu, dia cium berlebih-lebihan, tapi di belakang dia tikam. Tapi seorang sahabat sejati, dia berani memberitahu karena sudah dekat. Saya perlu bangun hubungan, saya perlu kedekatan juga, sehingga ada kapasitas. Kalau saya tidak ada kapasitas, tidak ada akses, tidak mungkin. That's called friendship. Ketika ada persahabatan, kita diberikan link untuk berani untuk lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Artinya ada beberapa rahasia yang kemudian mulai ada akses. Tapi yang menjadi mungkin bermasalah kadang dalam satu hubungan pertemanan, geng lah, you know, name it, geng, arisan, atau best friend. Zaman sekarang bilangnya bestie, padahal dari belakang ditikam, ya kan? Karena memang lagi pada pakai baju sama, ya kan, ketemu my bestie. Padahal belum tentu bestie itu dalam banget. Itu best friend, saudara ya. Jadi kemudian kalau misalnya saya, saya pasti udah dekat dan saya pasti bisa punya akses untuk memberi tahu, menasehati. Contoh keluarga, kalau saya bersama anak saya, pasti dong saya bisa telepon, dia lagi tidur saya bisa telepon. Tapi kalau orang yang saya nggak kenal, saya tidak punya akses, dan itu namanya tidak sopan untuk saya menelpon dia jam 2 malam kalau ada yang urgent. Sama sahabat, dia jam berapa aja, dia gak akan marah kalau saya telepon, apalagi hal yang penting atau untuk kebaikan dia. Nah, ini perbedaannya. Nah, yang menjadi masalah, iblis akan bekerja, atau kemudian kita sendiri sebenarnya sih saudara, bukan iblis juga. Kemudian apa? Ketika dinasehati, kalau orang ini memang sulit untuk diubahkan, atau orang ini memang ada kepahitan atau hal yang buruk, ini yang dinasehati ditangkap lain, nyebar sampai kemana. Nah ini, that's the problem. Dan saudara, kalau ini tidak benar-benar kita sikapi dengan benar, saudara, ini akan menjadi satu hal yang bisa kayak bom meledak, saudara ya. Sebab itu kan saudara lihat, ada teman baik kemudian pecah hubungannya, rusak keluarga tadinya saling dekat, rusak komunitas tadinya baik, rusak pekerjaannya tadinya ada bisnis bisa rusak, tadinya Tuhan memakai mereka luar biasa, rusak. Iya dong. Karena apa? Hanya karena ego, hanya karena dosa. Dikatakan firman Allah, dosa sudah mengintip dekat banget. Jadi jangan salahkan iblis. Kadang-kadang itu keputusan kita. Saudara, yang perlu kita hati-hati, saudara, dia bisa bekerja dengan siapa saja. Ya saudara ya. Jadi kita tetap harus berhati-hati. Sebab itu saya sampai berprinsip, dan anak saya selalu ingat ya, kita punya circle. Ada orang yang kita bisa cerita 100%, 1000%. Ada orang yang tidak bisa. Karena apa? Trust itu dibangun dengan waktu. Setuju, boleh katakan amin. Oh iya dong. Nah, saya tipe pribadi bersama suami, saudara, mau dikecewain orang, mau ditikam dari belakang, tetap bisa mengampuni, dan artinya seperti sedia kalah. Suami saya juga gitu, orang ya udah, biar udah dijahatin ya, tapi tetap ketemu juga, apa kabar, bisa peluk-pelukan biasa. Terus kemudian ada hal yang lain lagi bisa terjalin. Saya juga maksudnya ya pasti sakit hati, tapi kemudian bisa terjalin seperti tidak apa-apa. Tapi kemudian ketika saya belajar firman, saya belajar cukup lama, saya mulai berpikir, saya mulai belajar mengambil keputusan. Artinya sudah ada saatnya kita berani mengambil keputusan. Jika trust itu tidak perlu diberikan lebih, kita harus mulai melihat dengan berjalannya waktu. Setuju, boleh katakan amin. Supaya apa? Tidak terjadi hal yang tidak perlu. Kita sudah mulai membangun, ada circle orang yang kita bisa buka. Ada orang yang be careful about that person. Kita boleh baik, kita boleh dekat, but we have to make decision. Karena itu untuk kepentingan rohani kita, kepentingan hubungan kita, kepentingan keluarga kita, kepentingan semuanya. Yang setuju boleh katakan amin. Ada yang masih bersama saya, boleh lambaikan tangan. Iya. Saya lebih cepat lagi ya, takut mungkin waktunya. Jadi saudara, jadi jangan salah. Ada orang yang kita boleh nasihati, ada orang yang Anda nasihati ember, saudara. Jadi hati-hati. Jadi tidak perlu kita membuang mutiara kepada babe, kepada babi, saudara ya. Jadi Tuhan mulai ingatkan, lebih dewasa lagi, lebih jeli lagi, lebih hati-hati, supaya tidak perlu kita mengalami hal yang tidak perlu. Iya dong. Tidak perlu kita ada hal yang tidak perlu kita lewati hanya karena salah ngomong, hanya karena kita menyampaikan maksudnya menolong, maksudnya ingin menasehati, diterimanya salah, berakhir dengan emberisasi karena berawal dengan curigation.
ya kan? Dia curiga, salah ngomong, keposisasi, ya kan? Kepowers. Jadi ini hal-hal yang tidak penting. Oke, berulang kali Anda pasti ampuni, karena firman Allah berkata kita harus forgive. Tapi kita harus perlu hikmat. Nah, saudara, saya bacakan ayatnya. Saudara, firman Allah berkata seperti ini. Pengkhotbah 9 ayat 16. Ada banyak ayatnya, saudara ya. Salah satunya berkata seperti terjemahannya, maksud saya, hikmat itu lebih baik daripada keperkasaan. Salah satu terjemahannya, lebih baik dari kuasa, power. Apa artinya? Artinya begini, saudara mungkin punya kuasa. Oh iya, Tuhan urapi aku boleh nasihati dia, aku boleh tegur dia, aku boleh apapun ya. Kita bisa punya kuasa. Tapi saudara, karena kita tahu orang itu mungkin bisa jadi masalah, orang itu percuma, orang itu bisa dibalik perkataannya, salah terima. Jadi apa? Daripada kuasa, dikatakan hikmat itu lebih baik, ya kan? Jadi saudara, akhirnya saya berpikir, oh yaudah, kita perlu berhikmat. Ya kalau nggak perlu, ya sudah, ya kan? Kita positif aja. Setuju, boleh katakan amin. Dikatakan jadi apa? Tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya itu tidak didengar. Iya kan? Artinya begini, kalau saudara orang yang tidak punya power, nggak punya apa-apa, ya orang biasa ya, oh itu, ataupun dipandang sebelah mata oleh orang, nggak dianggap, ya saudara mau berhikmat dengan apapun itu sulit diterima. Jadi kita juga perlu, pokoknya sometimes nggak ada hal yang kita perlu sampaikan, ya udah diam aja, gitu kan? Diam itu juga emas, tapi sometimes lebih baik berkata juga ada saatnya. Tapi kita perlu minta hikmat, iya kan? Saudara, bermaksud begini, oh ada yang bertikai teman, maksud kita, oh iya dengan kuasa Allah saya udah puasa, saya menolong supaya mereka pulih. Endingnya kita menjadi pahlawan kesiangan. Maksudnya kita mau tolong, kita jadi gila urusan orang. Ya itu, ini bahaya sekali. Nanti one day saya ingin khotbah tentang ini, saudara ya. Jadi maksud kita menolong, tapi unsurnya, motifnya gila urusan orang. Kita pengen nolong, jadi pahlawan. Ujungnya kepo, ujungnya apa? Ember di mana-mana. Satu dia kipas, satu dia kompor. Jadi beda-beda, saudara ya. Nah, ini sangat berbahaya. Sebab itu kita perlu hikmat. Hikmat itu sangat penting, saudara ya. Kita minta Tuhan, ini apa yang harus saya lakukan? Kalau memang kita tidak perlu untuk masuk ke ranah itu, nggak usah masuk. Iya kan? Contoh soal, saudara ya. Lagi misalnya, dari tim pelayanan, misalnya seluruh tim pelayanan kita kumpul, iya dong, gitu kan, bersama gembala hamba Tuhan, tim praise and worship, semua pelayan, usher, semua kita kumpul untuk briefing dan yang lain. Nah, kalau orang-orangnya bisa dipercaya, puji Tuhan. Tapi kalau di dalamnya ada orang yang ternyata kepo, ternyata memang tidak bisa simpan rahasia, ternyata orangnya punya hati dengki, iri, dan mengandung hal-hal yang negatif, saudara. Jadi dalam satu jangankan pelayanan, di kantor ataupun kan kita ada circle. Nah, hati-hati memilih circle. Kita lagi membahas masalah. Beda, saudara. Anda membahas masalah dan menceritakan masalah. That's the difference. Kita membahas masalah, tapi kemudian yang sangat berbeda, kita menggosipkan atau membicarakan masalah atau kekurangan orang. Ya, kita membahas masalah sampai di situ, tutup, bungkus. Tapi yang berhati-hati, kita perlu hikmat lebih daripada kuasa. Oh iya dong, kita percaya kuasa Allah. Perlu hikmat. Ketika engkau sedang berbicara di depan orang-orang, pastikan tidak ada dinding yang bertelinga. Oh iya dong, orang-orangnya harus kita fully trust, benar-benar kita percaya. Karena apa? Ini akan, kalau kita kurang hikmat, saudara ya, ini akan berbahaya. Pembicaraan sedang membereskan masalah, otomatis kita akan membicarakan si A, si B, bagaimana mereka ada masalah. Apa? Maksudnya kita sedang menyelesaikan, tapi yang keluarnya beda. Oh, kalian dijelekkan loh. Emang kalian ngomong apa? Emang kalian ngapain? Oh, ini beda banget. Nah, yang harus saya, makanya Tuhan taruh yang orang-orang seperti ini kalau tidak bertobat, bahaya, saudara. Karena firman Allah berkata, apa yang ditabur itu yang akan dituai. Itu tinggal tunggu waktu, saudara. Kita tidak pernah tahu bagaimana cara Tuhan bekerja. Sebab itu yang diperlukan bertobat, saudara. Kalau enggak, apa yang Anda tabur, bukan hanya Anda, tapi anak-anak kita mereka bisa menuai. Oh iya dong, gitu. Harusnya Tuhan akan pakai ada orang-orang malaikat yang akan dikirim dalam suatu hubungan. Tapi kemudian karena kesalahan kita yang mau gila urusan orang, kemudian cancel, nggak jadi. Tuhan mau pakai lewat orang ini, engkau ditolong, engkau dibukakan jalan, ataupun mungkin ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan menyatakan.
Saya selalu ingat, jangan pernah kita merendahkan orang atau enggak. Bisa aja dia besok-besok jadi malaikat buat kita. Setuju, boleh katakan amin. Jadinya kita malu dong, atau ya gagal aja. Saudara, oke, baik. Apa yang harus kita lakukan? Must be careful, saudara. Mungkin ayat tentang saling mengasihi kita sudah tahu. Ada satu ayat berkata seperti ini, saudara ya, dalam 1 Tesalonika kalau nggak salah 4 ayat 11. Berusahalah untuk hidup dengan tenang. Ini terjemahan. Uruslah urusanmu sendiri, dan bekerjalah dengan tanganmu sendiri seperti yang telah kami perintahkan kepadamu. Terjemahan dari sabda yang lain. Anggaplah suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan sendiri seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Saudara, ayat ini ada beberapa terjemahan yang lain, artinya berhenti urus urusan orang. Jangan gila urusan orang. Setuju, boleh katakan amin. Supaya apa? Ya nggak penting urusan kita aja nggak selesai, mau urus urusan orang, ya kan? Kalau kita pemimpin, kalau kita gembala, kalau kita leader, oh kita punya tanggung jawab. The problem, orang itu mau diurus apa enggak, iya kan? Oh kita pengen urus, orangnya nggak mau. Iya dong, kita juga punya wibawa, kita punya kapasitas, saudara ya. Ada orang yang mau dibimbing, kita pengen bimbing, kita pengen, orangnya nggak mau. Ya, Yesus tidak pernah memaksa orang. Dalam Wahyu 3 ayat 10, lihat aku berdiri di depan pintu. If you open your heart, kalau engkau buka pintu baru dia masuk. Kita juga punya etika, ya kan? Etika dalam pelayanan, etika membangun hubungan, etika dalam segala sesuatu. Jadi saudara, jadi kita perlu mengurus urusan sendiri, tidak perlu mengurus urusan orang lain kalau bukan dalam kapasitas kita. Tapi kalau dalam kapasitas kita, itu bagian kita, dengan berhati-hati supaya jangan ada orang-orang lain di sekeliling yang mengambil keuntungan atau memporak-porandakan kapasitas kita dan maksud baik kita, saudara ya. Puji Tuhan. Dan ada juga ayat yang lain berkata seperti ini. Bagaimana caranya? Oh, ini sangat dalam, saudara. Ada banyak ayat, tapi saya pikir, saudara, kita nggak banyak ayat, yang penting masuk. Saya pun diberkati ketika mempersiapkan ini. Saudaraku yang kasih, saya sedikit keluar dengan hal-hal yang ada, saudara ya. Ada kan kita tahu, oh iya, pencemooh itu apa? Dalam Mazmur 1 dikatakan jangan duduk dengan pencemooh. Jangan duduk, jangankan lewat, duduk aja nggak boleh, saudara. Ini bukan cuma lewat say hi, duduk aja nggak boleh. Dalam kamus bahasa Indonesia, apa arti pencemooh? Pencemooh itu bukan yang bercandaan. Oh, kadang kita teman baik, kita bercandaan ya. Ada kan bully-bully bercanda, beda. Ini bully yang memang beda, saudara. Ini maksud yang lain. Pencemooh dalam kamus bahasa Indonesia ada beberapa terjemahan. Salah satunya, pencemooh itu pencaci, pencelah, pencercah, pengutuk, pengcacat. Jadi dia suka bikin pencederaan hubungan apapun. Pengkritik, ada orang kritik bagus, tapi ada orang kritik tapi dalamnya memang busuk. Oh, itu beda banget. Dan Tuhan bilang itu jangan duduk. Artinya kita harus mulai berprinsip. Kalau memang ini tidak membangun iman saya, tidak membangun keluarga saya, tidak membangun suatu hal yang kita sedang bangun, baik usaha, pekerjaan, komunitas, khususnya perjalanan iman kita, kita harus belajar mengambil keputusan tidak berdosa. Setuju, boleh katakan amin. Jangan, aduh kita nggak enak ya, saudara. Kalau memang sudah harus ada suatu hubungan, dibangun, tetap dibangun, gak berubah, gak bertobat juga, dibangun, saudara. Sudah saatnya kita harus belajar memutuskan. Tidak perlu kita menjauhi, tidak perlu kita gak jadi teman, tapi sudah mulai ada circle, sudah mulai ada keputusan yang harus kita ambil. Setuju, boleh katakan amin. Supaya apa? Tidak perlu hal-hal yang tidak perlu terjadi. Dan juga kalau ada orang bilang, dia gak kasih makan kita juga, ya kan saudara ya. Ada orang ya, saya ketemu, aduh ember terus, misalnya jelekin Anda, misalnya, atau jelekin kita di mana-mana, ulang bertahun-tahun gak selesai. Kira-kira saudara, nilai apa yang ada dalam ibu hubungan itu? Oh, kita ngampunin, ketemu peluk, ketemu hai, makan, kita buka jalan dia, kita bantu atau apapun. So kita berdoa buat dia, sudah dong, kita berkati. Tapi sudah saatnya kita jangan bodoh. Alkitab mencatat bahwa kita perlu hikmat, jangan bodoh. Kita ada kuasa, oh iya dong, kuasa Tuhan mengalir urapan, nggak selesai. Firman Allah berkata jangan beri makan, beri mutiara kepada babi, tidak ada gunanya. Sudah saatnya kita masuk pada level berikutnya. Jadi kan ada step-stepnya.
Saudara, ada orang ketika dia disalah kita panggil secara empat mata, kemudian ada beberapa orang di depan saksi, itu lebih panjang lagi saudara ya. Tapi kemudian baru dikatakan memang kalau tidak mau bertobat ditandai, ditegur dan jangan bergaul lagi. Oh, itu ada ayatnya. Ada ayatnya saudara. Cuma kan kita kan ada step-stepnya. Dan kita juga punya kasih untuk ya udahlah siapa tahu orang berubah, siapa tahu. Tapi kalau tidak ada nilai, value, buat apa? Bahasa kasarnya dia nggak kasih makan kita, dia ember kita di luar, iya kan? Buat apa? Anda kecewa, frustasi, sakit hati, nama baik tercemar, nggak tidur, dia tidur nyenyak, iya kan? Tapi yang pasti orang-orang seperti ini dangerous, bahaya saudara. Apalagi kalau dia udah tahu firman, dia sedang menyiapkan benih-benih yang luar biasa. One day kalau dia tidak bertobat atau tidak membereskan, tidak minta maaf atau tidak ada pemulihan, tidak ada perubahan hidup, bahaya saudara. Iblis itu kita seperti itu makan permen super. Dulu pernah ingat permen super, luarnya manis, dalamnya meledak. Ini saudara ayat yang sudah lama saya nggak enak, ini kan keras ya saudara ya. Tapi ya udah, ini bagus buat saya juga supaya saya hati-hati. Dan tapi malah berkata saudara, jadi kita harus Amsal 22 ayat 10. Nah ini lebih keras lagi, masih banyak ayatnya saudara ya. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Saudara, ini ayat yang memang firman. Ini baru salah satu, banyak banget saudara. Ada dalam Paulus bilang itu, oh ini bahaya, ini seperti kanker menular. Mereka ketemu orang. Buat apa? Kita perlu pertama bangun hidup kita di hadapan Tuhan. Kedua, family itu penting, iya kan? Kemudian pekerjaan, pelayanan kita penting, hubungan pertemanan penting. Saudara, lebih baik kita mati banyak orang yang nangis daripada kita mati orang ketawa. Lebih baik kalau saudara lihat teman itu banyak. Anda perlu membangun pertemanan, bukan hanya dengan Kristen. Sebab itu saya masuk keluar sedikit. Ada orang yang baiknya hanya orang Kristen. Oh ya, karena kita kasih dia. Memang ada firman Tuhan, Paulus bilang kita harus baik kepada terutama sesama. Tapi jangan salah, hari-hari ini orang Kristen sedang diracuni oleh iblis. Dan tidak tahu itu karena iblis juga atau memang karena memang tabiatnya. Saudara lihat di media sosial, orang Kristen menjadi Kristen, jelekin agama dia, dan mulai maki-maki, hianati. Ataupun bukan ini ya saudara, Anda kalau mau jadi Kristen, Kristen aja, nggak perlu ember-ember agama yang lain atau agama yang dulu. Iya kan? Kita tidak perlu menginjil dengan menjelekkan agama yang orang lain. Tidak perlu. Yesus tidak pernah menyuruh itu saudara. Kita dikatakan kita menjadi saksi. Dan saya percaya bahwa saksi itu tidak ditulis saksi orang Kristen. Alkitab mencatat, I will give you power. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Untuk apa? Untuk menjadi saksi di Yerusalem, sampai Yudea, sampai ke seluruh ujung bumi. Tidak dicatat kepada orang Kristen. Artinya kalau kita ada di Indonesia, respect, hargai. Ada 5 agama di Indonesia yang diatur undang-undangnya, dan itu ada hukumnya. Sebab itu kalau ada orang menista agama masuk penjara. Dan jangan bilang, oh halo, Tuhan tidak tolong aku dihianati, aku tersiksa untuk Tuhan. Cek dulu, tersiksa atau menyiksa diri. Setuju boleh katakan amin. Oh iya dong saudara ya. Saudara menista agama, saudara Anda di penjara misalnya, atau Anda enak, tapi kita yang mengalami kerusuhan. Saya tidak takut kerusuhan, dan saya berdoa tolak dalam nama Yesus. Karena memang saya dan keluarga kami pernah ada di tengah-tengah kerusuhan yang orang datang pakai parang, saudara. Tapi saya dan suami kami tetap pergi pelayanan. Ketemu orang bawa parang di depan, saya sendiri jalan habis pelayanan. Tapi kan itu hal yang tidak penting terjadi. Setuju boleh katakan amin. Yang menderita orang-orang yang tidak buat salah, yang tidak jelekan agama orang, kemudian terjadi sara dan terjadi pertumpahan darah. Buat apa? For what? Setuju boleh katakan amin. Sebab itu kadang-kadang egois aja. Oke, kita perlu membawa kabar baik, Injil, good news. Tidak perlu jelekan golongan orang, jelekan denominasi orang, jelekan pendeta lain, jelekan agama lain. Tidak perlu. Kita perlu berdiri dan perlu menghormati orang lain. Biarkan kuasa Allah yang mengalir. Roh Kudus tidak kurang kuasa untuk menjamah orang yang memang kita doakan. Even mereka tidak tahu Yesus, bagikan yang baik supaya orang boleh melihat Yesus dalam kita. Bagian Tuhan jangan diambil, say. Ya, bagian kita beritakan, bagikan. Kalau perlu kita tabur yang baik, bangun hubungan, saudara. Dan saya percaya itu akan menjadi berkat kita kepada orang lain. Saya dan suami kami punya kenalan, maaf ya saudara, dengan para pak ustadz baik, dengan orang-orang yang bukan Kristen. Keluarga saya, dari mami saya, papa saya, saudara, itu ada di kementerian juga, ada di
hubungan dekat dengan presiden dan yang lain pada zaman-zaman pemerintahan yang dulu, dan ada juga banyak sekali orang yang bukan Kristen, mereka Muslim tapi mereka baik hubungan dengan kami, mereka respect kami sebagai hamba Tuhan, kami pun respect mereka. Tidak perlu kita saling menjelekkan, saudara, itu baik banget. Setuju boleh katakan amin. Ada seorang jenderal dan keluarga dari suami saya. Suami saya tuh keluarganya banyak Muslim. Nah, kalau kita mulai jelekkan agama kan artinya kita tidak sedang menjadi berkat. Keluarga dari suami saya dari jenderal, saudara, berkata, suami saya namanya David, Tuhan kamu luar biasa, istri kamu bisa sembuh. Saudara lihat, kita tidak sedang buat sesuatu. Setuju boleh katakan amin. Kita harus mulai menghentikan. Anda lihat di media sosial, saya sampai aduh, ini orang-orang ya kayak gak takut Tuhan. Dan yang nimbrung, hatersnya itu juga orang Kristen. Banyak kali saya lihat yang nulis itu, ya ampun, entah dari yang di Instagram yang suka jelekkan pendeta, jelekkan gereja, goreng-goreng, saudara ya. Dan mungkin di media sosial yang gak berhenti Zoom, yang gak berhenti jelekkan agama orang. Sudah saatnya kita harus hentikan. Karena kadang-kadang kita yang share di WhatsApp group, saudara, ini hal yang penting. Saudara, waktu kerusuhan yang korban siapa? Teman-teman saya, ada istrinya hamil, naik ke atas ruko, saudara, sampai di atas, saudara, semua sudah dibakar kecuali ruko mereka. Mereka berdoa minta kemurahan. Siapa yang dikirim Tuhan? Pak Haji. Mereka turun dari lantai 4 atas, semua sudah dibakar. Dan teman saya hamil besar turun dengan tangga, dipelihara di rumah Pak Haji, saudara. Can you imagine that? Bukan orang Kristen. Kemarin saya ketemu dengan teman-teman yang urusan gereja mereka ditolong oleh Pak Haji. Saudara lihat, kalau saya ketemu dengan beberapa, semua yang bantu urusan gereja yang sulit itu orang-orang bukan Kristen. Kita harus membuka mata. Kita saudara dalam Tuhan. Beda agama is okay. Bagian kita tabur yang baik. Setuju boleh katakan amin. Karena apa? Indonesia ini diatur oleh hukum. Sudah saatnya kita menghentikan haters yang kadang-kadang masuk sampai ke WhatsApp. Ya kadang seperti kemarin ada omongan pendeta, disebar di grup. Halo saudara, bukankah kita sedang diadu domba oleh iblis? Dia tahu dia tidak perlu cari orang luar. Dia perlu hanya untuk bagaimana caranya mereka sendiri berantem sendiri. Yang malu siapa? Yang malu kita lah, saudara. Kalau keluarga kami yang Muslim dengarkan, malu banget yang udah di media sosial. Bapak Ibu, kita perlu menghentikan cara iblis bekerja. Setuju boleh katakan amin. Ini lihai sekali. Ada orang masalah, yuk kita bantu, stop sebarkan. Ini salah satu, jempol ini berbahaya. Ada orang salah dikit, kesel dikit, langsung ember, langsung curhat di media. Buat apa? Kita perlu membangun hal yang penting. Kasih persaudaraan itu penting. Berbeda sinode enggak masalah. Di surga tidak ditanya dari mana, Katolik mana, Ortodoks atau yang karismatik. Dari mana? Kristen apa? Gereja apa? GSJ, gereja apa, Advent, nggak ditanya, saudara. Di mana itu sidang jemaat Allah? Apa kegerakan apa, Pantekosta apa? Pantekosta ada banyak, ada GPI, ada GPDI, GSPDI. Betani mana? GBI mana? Nggak ada ditanya. Yang ditanya, apakah engkau murid Kristus? Kita mencatat, kalau Anda murid Kristus, Anda akan mengasihi. That's the point. Bapak Ibu, ini hal yang mungkin keras, tapi saya sangat diberkati dan ulang-ulang ditaruh. Mari hari ini kita mulai rubah paradigma. Keselamatan suatu bangsa terletak di kita. Kita bisa menghancurkan atau kita bisa membangun. Keselamatan satu keluarga, satu hubungan, pertemanan, itu di kita. Kita mau memilih untuk membangun atau meruntuhkan. Sebab itu saya percaya, biar saat ini kita mulai, saya pun belajar. Saya nggak sempurna, belajar terus, saudara. Supaya apa? Supaya saya juga tidak gagal mengikut Tuhan. Ngapain kepleset daun pisang hanya karena gini-gini doang? Iya dong, kita udah jerilala dari dulu pelayanan nggak berhenti cuma karena salah ngomong, emberisasi sebagainya, akhirnya semuanya hancur. Iya dong. Jadi saya akhirnya mulai berpikir bahwa Yesus mengajar kita untuk mengasihi. Setuju boleh katakan amin. Boleh buka tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami masih perlu banyak belajar. Hamba-Mu sangat terbatas. Tapi ampuni kami, kadang tanpa kami sadari kami sedang menghancurkan suatu keluarga, suatu hubungan, satu pertemanan, satu komunitas, satu gereja, satu bangsa, satu kota. Ampuni kami, bawa, jadikan kami menjadi agen-agen pembawa damai. Di dalam nama Yesus, biar Kristus boleh bercahaya. Orang tidak perlu dengar koar-koar kami, orang perlu dengar dan lihat Yesus yang kami ucapkan dan di depan mata kami.
Ajar kami saling mengasihi, ajar kami berhati-hati dalam membangun hubungan, ajar kami penuh hikmat lebih daripada kuasa. Ajar kami mengambil keputusan jika ada hal yang tidak penting dalam satu hubungan, untuk kami akhiri, untuk kami ada jarak, untuk kami mulai berprinsip supaya tidak ada hal-hal yang tidak penting. Karena Alkitab mencatat, kalau kami mengusir atau menghindari hal-hal yang tidak penting, berhenti semua perbantahan, berhenti semua hal yang tidak perlu. Ajar kami mengurus urusan kami, tidak mengurus gila urusan orang. Urusan kami sendiri aja gak selesai. Ajar kami tidak gila agama orang. Agama kami aja sulit untuk kami lakukan firman-Nya. Tidak perlu kami urus, tidak perlu kami atur agama orang. Ajar kami mengikut Yesus yang bukan sebuah agama, tapi sebuah pribadi yang hidup. Dalam nama Yesus, biar berkat dari Allah turun buat setiap kami. Hamba-Mu juga mampukan kami. Ajar kami mengampuni kalau ada di antara kami yang mungkin selama ini kami salah, jelekin orang, kompromi, dan juga menjadi mungkin musuh dalam selimut, ataupun kami membawa kabar-kabar buruk, menjadi haters, dan masih banyak dosa yang tanpa kami sadari. Kami tidak mau menjadi bom waktu. Hari ini kami minta ampun dan ajar kami untuk melepaskan pengampunan. Demi nama Yesus, yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati.